Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club Perjuangan. Malam ini kita tidak akan membahas soal COVID lagi. Memang ada COVID baru yang masuk, Omicron, yang katanya sudah masuk ke Indonesia juga. Tapi mudah-mudahan itu tidak menular dengan cepat seperti yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan bisa diatasi penularannya. Tapi yang juga ramai sekarang adalah peraturan tentang karantina. Karantina ini heboh, polemik tentang Ahmad Dhani yang pulang dari Turki bersama istrinya Mulan. Menurut salah seorang netizen, bahwa Ahmad Dhani dan Mulan pulang tidak dikarantina seperti warga yang lain. Dan mereka mengatakan mendapat bocoran atau informasi bahwa keluarga ini sudah ada di Pondok Indah Mall. Padahal dia itu di Turki tanggal 2, tanggal 9 udah ada di Pondok Indah Mall. Dan bahkan keluarganya, anaknya, ya juga ikut ke Turki, itu udah menonton bioskop bersama pacarnya. Tapi ini tentu saja dibantah oleh Ahmad Dhani dan keluarga. Karena itu katanya, jadi nggak konkret. Tapi apapun juga memang peraturannya, ada peraturan yang juga barusan juga dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa yang wajib untuk karantina 10 hari adalah rakyat biasa. Sementara pejabat pemerintah eselon 1 ke atas itu tidak perlu karantina di hotel. Jadi boleh pulang dan karantina mandiri istilahnya. Ya banyak yang bilang bahwa ini tidak sesuai dengan azas keadilan. Tapi mungkin perlu diingat bahwa kalau Anda mengharap keadilan, itu memang nggak ada di dunia. Keadilan itu baru ada di akhirat nanti. Sebab kalau keadilan ada di dunia, di akhirat sudah tidak perlu lagi ada surga, ada neraka. Karena di dunia udah diadili. Keadilan, kata seorang novelis Amerika, William Gaddis, keadilan itu hanya Anda akan dapatkan di kehidupan kedua nanti di akhirat. Kalau di dunia, Anda hanya akan dapat hukum dan peraturan. Bukan kata saya, ini kata William Gaddis. Saya pikir tadinya perempuan, ternyata laki-laki. Karena gadis itu bahasa sana. Bahasa kita kalau gadis pasti perempuan. Jadi itulah polemik yang terjadi di akhir pekan inilah. Saya mau memulai dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah. Baik, terima kasih kepada Pak Karnias, Bapak-bapak yang kami hormati, Bu Dokter. Saya melihat mengenai kebijakan terkait karantina ini suatu kebijakan yang membingungkan. Ya, membingungkan. Karena apa? Karena kemudian berubah dalam situasi yang sangat cepat, di mana perubahan itu akibat adanya tekanan-tekanan publik, akibat ada persoalan, salah satunya soal kasus yang di Pondok Indah itu. Nah,
Di sini kelihatan sekali sebenarnya pemerintah itu inkonsisten dalam hal soal kebijakan karantina ini, yang dipahami bahwa kebijakan di dalam konteks darurat menjadi alasan mengapa pemerintah selalu cepat sekali mengubah satu kebijakan yang di mana kemudian pertimbangannya lebih banyak ke persoalan dinamika COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kebijakan pemerintah seringkali saya lihat sebagai testing the water. Jadi selalu melihat ada reaksi publik, barulah nanti ribut dirubah. Kalau tidak ada, sudah buying time, nanti lanjut. Selalu seperti itu. Nah, terkait dengan karantina ini juga seperti itu. Pada awalnya pejabat publik dibolehkan pulang langsung ke rumah. Itu dalam peraturan yang surat edaran SC nomor 23. Sehingga pengertiannya pejabat publik, mereka termasuk anggota dewan, boleh pulang ke rumah. Tetapi setelah itu dirubah lagi sekarang hanya untuk eselon 1 ke atas. Tetapi itu juga menjadi persoalan. Karena apa? Pada akhirnya kita ini sebenarnya sama-sama menghadapi yang namanya COVID. Apalagi belakangan juga muncul COVID Omicron. Dengan demikian menurut saya ini menyebabkan kebijakan itu sendiri susah dipahami, kebijakan itu kemudian memberatkan masyarakat. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka di hotel pun harus berbayar, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat di situ. Nah, karena itu menurut saya harusnya kebijakan lebih baik disatukannya di satu tempat. Jadi kalau satu tempat misalnya di Wisma Atlet, ya Wisma Atlet aja semuanya. Jadi tidak ada lagi di hotel. Kalau di hotel berapa duit yang harus dikeluarkan oleh warga yang harus dikarantina. Ya tapi ada anggota DPR yang bilang begini, Pak. Presiden tidak harus ke Wisma Atlet. Anggota DPR masa harus ke Wisma Atlet? Kami sejajar dengan Presiden. Iya, itu memang satu pendapat ya, pendapat bahwa anggota dewan itu sama dengan pejabat negara. Jadi pengertian pejabat negara sendiri di Indonesia memang masih abu-abu. Karena apa? Karena dalam kebijakan publik itu kan sebenarnya ada 3, ada kebijakan. Ada namanya pejabat negara, konteksnya adalah mereka yang bertindak langsung terkait dengan fungsi-fungsinya, itu seperti presiden, DPR begitu. Tetapi ada juga pejabat yang kategori adalah administratif, seperti menteri dan sebagainya itu. Tapi ada juga pejabat yang sifatnya hanya pelengkap saja. Nah, karena itu konteksnya ada pejabat yang anggota dewan itu sebenarnya termasuk pejabat publik, memang itu pejabat negara. Jadi itu karena pejabat negara yang bersangkutan tentu berhak dalam hal ini untuk disamakan dengan presiden, meskipun pendapat itu terlalu jauh gitu. Karena akan berbeda di situ dalam pengertian bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Undang-undang dasar bunyinya begitu. Begitu Pak Kan. Baik Pak, saya kepingin tanggapan dari Pak Abraham Wirotomo. Ya. Sebagai wakil ketua, sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden. Terima kasih, Bang Arni. Mungkin menanggapi dulu, tadi Pak Trubus bilang bingung. Nah, supaya nggak bingung, saya coba sampaikan konteks makronya. Jadi, pemerintah itu membentuk Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi, yang sedang menjadi tujuan ada 2, pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi. Kedua hal itulah yang menjadi alasan kenapa ada pengecualian dalam karantina. Peningkatan lama karantina dari 3 hari menjadi 7 hari, menjadi 10 hari, itu tujuannya untuk pengendalian. Namun dalam rangka pemulihan ekonomi, ada beberapa pengecualian. Salah satunya untuk travel bubble. Ya, lalu berikutnya, para delegasi dari negara G20 yang rencananya juga akan mengadakan presidensi G20 di Indonesia. Ini tujuannya untuk ekonomi. Dengan adanya investasi, maka lapangan pekerjaan bisa dibuka. Sekarang kalau kita lihat capaian makronya, Pak Trubus. Capaian makro kita lihat dari 1 pengendalian COVID, 1 dari ekonomi. Dua-duanya menurut saya sangat excellent. Bahkan negara Indonesia mendapat pujian dari negara-negara lain. Pengendalian COVID bisa kita lihat.
COVID sekarang terkendali dan itu yang menyampaikan bukan hanya dari pemerintah, namun para ahli epidemiologi menggunakan dasar-dasar dan kajian ilmiah menyatakan reproduction rate di bawah 1, artinya terkendali. Ini selain capaian dari pemerintah juga kerjasama dari masyarakat. Nah, perlu kerjasama dari masyarakat. Untuk itu, pemerintah mendengarkan masukan dari masyarakat. KSP melakukan program namanya KSP Mendengar. Kita berkoordinasi dan berdiskusi dengan 341 organisasi masyarakat dan juga relawan, termasuk relawan COVID. Kita dengarkan masukan mereka apa, keluhan di lapangan itu apa, itu yang mendasari kebijakan kita. Jadi supaya tidak bingung, perlu dilihat konteks kebijakan yang ada, itu tujuannya 2, pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi. Data makro pemulihan ekonomi juga baik. Pertumbuhan ekonomi kita 3,7% untuk di kuartal ketiga. Di kuartal keempat kita prediksi lebih dari 4%. Angka pengangguran juga menurun. Angka kemiskinan menurun. Tidak banyak negara yang berhasil seperti Indonesia. Dan menurut saya, cara melihat kebijakan itu dari 2 sisi ini, dan gas dan rem. Ibarat kata main sepak bola, maka tujuannya mencetak gol sebanyak mungkin dan menghindari kebobolan. Formasinya bisa berubah-ubah. Ketika musuh kita ini COVID berubah formasi menyerang, tentu kita defense. Tapi ketika varian COVID terkendali, kita serang. Itu kenapa ada kebijakan dan gas dan rem, karena tujuannya masyarakat kita tuh sehat, lalu perekonomian tetap berjalan. Baik Pak Abraham, tapi ada pertanyaan saya. Siapa aja yang dianggap pejabat di negara ini? Kalau berdasarkan SE yang baru, maka pejabat setingkat eselon 1 ke atas dan hanya untuk perjalanan dinas. Namun Pak Karni, perlu dilihat bahwa pengecualian itu bukan hanya untuk pejabat. Jadi jangan lihatnya pejabatnya aja, tapi ada delegasi negara G20. Ada skema travel bubble, kunjungan kenegaraan, visa diplomatik. Selain itu juga ada alasan kemanusiaan. Saya sendiri pernah menangani seseorang yang harusnya dikarantina di hotel, namun karena keadaan kondisi ekonomi, maka memohon membuat surat kepada presiden untuk meminta pertimbangan. Karena alasan kemanusiaan juga kita kasih diskresi. Lalu juga ada alasan kesehatan. Jadi bukan hanya pejabat yang mendapatkan diskresi, masyarakat juga bisa mendapatkan diskresi. Asal alasannya itu jelas dan ada surat yang yang dikirimkan kepada Satgas. Saya tidak perlu menyebut terlalu detail, tapi ada yang memiliki penyakit psikologi karena kesehatan mental tertentu dan ada dokter yang sudah menulis kondisi kesehatan mentalnya seperti apa. Ini masyarakat, rakyat biasa juga bisa mendapatkan diskresi. Jadi tidak serta-merta hanya pejabat saja. Ya, artinya anggota DPR termasuk yang diizinkan untuk langsung pulang. Tergantung pada surat kepada Satgas. Kebetulan saya bukan Satgas, saya tidak bisa menilai mana yang mendapatkan diskresi atau tidak. Namun prosesnya Pak Karni, itu adalah dari masyarakat maupun pejabat harus mengirimkan surat kepada Satgas untuk meminta diskresi terkait karantina ini. Apakah disetujui atau tidak tergantung pada Satgas, Pak Karni. Enggak, karena pengertian saya yang sejajar presiden itu, tadi kan dibilang sejajar presiden. Pengertian saya selama ini yang sejajar presiden itu pimpinan lembaga tinggi negara. Misalnya ketua MPR-nya, ketua DPR-nya, tapi bukan anggota DPR biasa. Tapi ada anggota DPR yang bilang kami sejajar presiden, karena itu kami harus tidak dikarantina di hotel. Karena yang ngomong bukan saya tidak bisa menanggapi. Tapi saya pastikan rakyat biasa saja bisa mendapatkan diskresi. Kalau dia sakit yang serius, yang mengancam nyawanya. Tapi kalau pejabat kan nggak perlu sakit serius. Dia udah dapat privilege. Terkait anggota DPR, saya tidak, bukan karena saya mengomentari, saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu. Bukan saya menyampaikan. Enggak, maksud saya kriteria yang ada di... Kriteria pejabat
tingkat eselon 1 ke atas itu kalau sesuai dengan aturan dari Eselon Satgas. 1 kan. Siap. Bagaimana dengan pejabat-pejabat komisi, ada KPK, ada Komnas HAM, ada komisi, macam-macam komisi di Indonesia. Apakah termasuk pejabat yang dapat privilege? Bisa tergantung pada penilaian dari Satgas Pak Karni. Jadi bukan semua pejabat, karena kan ada syaratnya. Apabila dia memang melakukan perjalanan dalam rangka untuk kepentingan dinas. Nah, jadi ada kriteria tersebut yang nanti akan dicek oleh Satgas Pak Karni. Bukan serta-merta semua pejabat negara boleh mendapatkan diskresi, itu tidak seperti itu Pak Karni. Lah kalau yang dari asing tadi, tamu asing yang dianggap orang penting, itu kriterianya Masuk. Jadi apabila memiliki visa diplomatik dan dinas keluar negerian, itu ada di dalam pengecualian juga. ya bisa diplomatik oleh tamu Dia negara. betul, tersebut. dia mengajukan diskresi kepada Satgas, dan apabila Satgas memberikan izin tersebut, baru ada diskresi untuk karantina. Tapi tidak untuk semua Pak Karni. Baik, mungkin Pak Trubus mau nanggapin? Kalau misalnya alasan ekonomi yang dijadikan dasar, kita ini kan persoalannya kan menghadapi COVID ya. Jadi menghadapi COVID itu harusnya persoalan-persoalan ekonomi itu harus dikesampingkan dulu. Kita harus mengutamakan public health-nya. Dalam logika itu maka persoalan-persoalan yang terkait dampak ekonomi dan sebagainya itu harus menjadi tanggung jawab negara, karena itu persoalannya adalah negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kan memang karantina kesehatan dan Undang-Undang Wabah ya. Itu juga menyebabkan tanggung jawab negara. Jadi dalam hal ini masyarakat itu ya tetap harus dalam kondisi dikendalikan mobilitasnya atau melalui pengetatan-pengetatan itu sehingga tidak terjadi penularan. Karena kita selama Nataru itu 2 kali Nataru sebelumnya selalu horor itu. Dan kemudian mudah-mudahan besok tidak horor gitu. Tapi sebelumnya sudah 2 kali horor. Nah ini kan semuanya menyebabkan apa? Menyebabkan masyarakat berpikir bahwa sebenarnya arah pemerintah di dalam penanganan COVID itu mau kemana? Apakah mau persoalan ekonominya yang diutamakan atau kesehatannya? Kalau dua-duanya jalan, saya rasa itu hanya ada istilahnya di formalitasnya saja gitu. Tetapi formulasinya bisa. Tetapi dalam implementasinya sangat sulit karena pada akhirnya ya masyarakat itu tetap mencari nafkah sehari-hari, beraktivitas. Pada akhirnya ya ekonomi yang dipentingkan, maka persoalannya terjadi pada pengabaian soal protokol kesehatan, soal 3M, soal 3T oleh pemerintah daerah dan termasuk di dalamnya juga vaksinasi misalnya. Nah, itu juga ini oleh masyarakat gitu. Artinya di sini kita harus melihat bahwa pengendalian COVID itu harusnya difokuskan pada bagaimana COVID itu dalam posisi bisa makin melandai atau makin hilang kan gitu. Meskipun kita sudah diakui nomor 4 di dunia memang berhasil, tetapi keberhasilan ini kan tentu ke depan harus bagaimana kita menghadapi varian lagi COVID yang sudah dikatakan tadi ada Omikron misalnya gitu. Nah, itu juga harus dikendalikan lagi. Saya rasa itu ya Pak Karni. Mungkin Pak Abraham. Ya, tadi pemerintah mengutamakan terkait dengan pengendalian COVID. Tadi sebagaimana Pak Trubus sampaikan, Indonesia termasuk negara terbaik dalam pengendalian COVID. Jadi COVID itu sekarang kondisinya sudah terkendali. Dan ini bukan hanya capaian dari pemerintah, namun juga karena kerjasama dari masyarakat, peran masyarakat menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, juga menghindari mobilitas yang tidak diperlukan. Nah, ketika angka RT atau reproduction rate itu sudah terkendali, maka ekonomi juga harus kita jaga. Tidak bisa kita hanya mementingkan satu aspek kesehatan saja. Kebijakan COVID-19 ini kompleks. Ada faktor kesehatan, ada ekonomi, ada juga yang perlu dipertimbangkan faktor pendidikan. Bagaimana tahun 2045 Indonesia seharusnya akan mendapatkan bonus demografi dengan generasi emas. Apabila kita hanya fokus saja pada satu hal, tutup terus sekolah, maka dampaknya luar biasa. Jadi saya rasa saat ini kebijakan pemerintah sudah tepat, yakni dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu gas, di mana kita
harus mengedepankan juga pertumbuhan ekonomi, tapi jangan juga lupa remnya. Dan saat ini dengan angka kasus sekitar 200-300 per hari, salah satu terendah di dunia dibandingkan dengan populasi, perekonomian kita juga baik. Jadi menurut saya tidak ada hal yang perlu lagi dirubah dari hal kebijakan makronya. Untuk kebijakan per minggunya kita akan evaluasi tergantung pada perubahan data serta perubahan situasi seperti Omikron, ini tentu saja akan menjadi pertimbangan untuk kebijakan ke depan. Baik, Pak Abraham. Pemirsa, kita memang tidak bisa bergantung dari keadilan. Kita hanya bergantung kepada keberuntungan. Bisa-bisa Ahmad Dhani hanya dan keluarga hanya karena kurang beruntung. Sementara yang beruntung sudah banyak yang langsung pulang ke rumahnya. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kami tahu cara menghidupkan ekonomi kembali. Tapi kami tidak tahu cara menghidupkan orang yang sudah mati. Akuno Afo, Presiden Nigeria. Sekarang saya ke Asrul Sani, Wakil Ketua MPR RI. Iya, terima kasih Bang Karni. Saya bersyukur malam ini bisa turut memeriahkan Indonesia Lawyer Club perjuangan. Yang saya garis bawahi perjuangannya itu loh, Bang Karni. Iya. Mendampingi PDI Perjuangan. Gitu ya. Iya. Bang Karni dan Bapak Ibu sekalian ya, saya kira ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan. Pertama memang ada yang perlu kita kritisi. Ya, dalam bentuk produk hukumnya. Nanti saya kira apalagi Pak Yani akan ini sudah lama saya sampaikan juga sebagai anggota DPR. Saya kebetulan Komisi 3 ya. Dulu kita seringkali bahkan mulai dengan Inmendagri gitu ya. Tapi ini sebuah instruksi yang dimaksudkan untuk berlaku dan mengikat umum, tidak hanya jajaran Kemendagri ya. Saya kira kita sebagai negara hukum, saya sepakat juga bahwa kita harus sebetulnya kalau mengeluarkan sebuah kebijakan yang itu dimaksudkan ya untuk berlaku umum dan mengikat masyarakat, itu ya mesti wadah hukumnya itu harus disesuaikan ya. Jadi kalau itu menjadi otoritas Menteri Kesehatan, ya Permenkes. Kalau itu menjadi otoritas Menteri Dalam Negeri, ya harus Permendagri. Nah ini memang yang kemudian menjadi kontroversial adalah ketika bentuknya instruksi, bentuknya kemudian juga surat edaran. Ini kalau Yani dan saya ini udah lama jadi lawyer, kita itu dari dulu itu mengkritisi surat edaran Mahkamah Agung. Ya, karena kemudian berlaku mengikat. Ya. Jadi dari sisi formalitas. Apa maksud Pak Asrul, ini simpang siur udah. Bukan. Dari sisi formalitas, menurut saya memang ya jajaran pemerintahan ini perlu ada yang dikoreksi, ya, agar tertib hukumnya itu jalan. Itu, ya, itu dari jajaran formalitas. Tetapi dari jajaran kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh KSP, nah begitu, ya. Saya kira ya memang harus seperti itu dan kita juga melihat di negara manapun ya kebijakan tentang COVID ini ya itu bersifat dinamis, tidak pernah bersifat tetap ya.
dinamisnya akan ditentukan oleh apa? Akan ditentukan oleh keterparahan COVID itu di satu negara pada jangka waktu tertentu, ya. Nah, jadi ketika kemudian parah tadi yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik kita, ya. Jadi memang tidak selalu menurut saya harus kemudian memilih, ya. Bisa berjalan bersama-sama. Memilih itu ketika kemudian keadaan lagi parah, memang harus memilih. Dan saya kira kita juga sudah memilih, ya. Ketika kemudian kita misalnya sampai 75% harus WFH, ya. Kemudian mal ditutup, bahkan tempat ibadah pun ya itu ditutup, ya saya kira itu adalah pilihan, ya. Tentu di negara demokrasi pilihan itu menimbulkan respon yang beragam, itu harus kita hormati juga, ya. Nah, saya ingin kembali Bang Karni soal, karena ini saya kan sebagai anggota DPR tentu sebetulnya diberi juga atau boleh mendapatkan, ya itu tadi dispensasi. Tapi yang saya lihat, menurut saya begini, meskipun kesempatannya ada untuk mendapatkan, ya katakanlah special treatment, perlakuan khusus, tapi itu tidak kemudian bahwa ya kita bisa menggunakan seenaknya menurut saya. Pertama tadi syaratnya sudah disampaikan, ya bahwa perjalanannya itu perjalanan dinas, ya. Jadi bukan perjalanan pribadi. Ya, nah yang kedua ya selain perjalanan dinas, kondisi tentu akan direview juga oleh Satgas COVID kita. Ya, saya kebetulan pada bulan November yang lalu, ya saya kebetulan mendapat tugas ke luar ke Amerika. Ada kakak ipar saya, seorang dirjen di sebuah kementerian juga bertugas keluar. Ya, dia nggak dapat pengecualian untuk karantina mandiri. Kenapa nggak dapat? Karena dia datang dari negara yang ya dia berkunjung datang dari negara yang tingkat COVID-nya itu sedang tinggi. Ya. Dan kemudian dia sebelumnya belum lama pernah kena COVID. Tapi sudah negatif. Nah jadi kemudian berdasarkan tentu diskresinya Satgas, dia tetap harus karantina mandiri. Karantina di hotel. Saya mendapatkan dispensasi karantina mandiri karena dilihat juga rekodnya. Tentu pertama mengajukan. Tapi saya selama seminggu berada di luar Indonesia, di Amerika pada awal November, itu 7 kali saya PCR. Jadi hampir setiap hari. Mulai dari ketika mau berangkat, sampai tiba di sana di Washington, masuk kebetulan ke Department of Justice Amerika juga di PCR lagi, mau ketemu FBI juga PCR lagi, ya. Kemudian pindah ke lain kota PCR lagi karena untuk penerbangan begitu ya di sana. Dan kemudian tentu kemudian begitu sampai di Indonesia ya dikabulkan tapi dengan syarat negatif PCR 2 kali. Begitu sampai ya di PCR memang hasilnya sekitar 4 sampai 6 jam kemudian sudah ada, tapi besoknya ya tentu memang sudah pulang ke rumah kita diwajibkan. Nah, jadi kita diberitahu pada saat itu oleh petugas di bandara ini bersyarat Pak karantina mandirinya. Kalau Bapak kemudian dicek lagi ya, dicek lagi itu positif, ya Bapak harus kembali berlaku ya kepada orang yang menderita terpapar COVID itu. Jadi seperti itu. Jadi hemat saya kemudian tidak bisa juga kemudian kita melihat bahwa seolah-olah kebijakan itu pasti melekat berlaku otomatis kalau eselon 1 atau anggota DPR. Ada anggota DPR yang begitu sampai di Indonesia dan kemudian ternyata positif, ya karantinanya bukan di hotel, bukan juga di rumah sakit juga akhirnya. Kan itu yang
terjadi sejumlah anggota DPR juga yang ternyata positif. Itu Bang Karni. Ya, tapi kan tadi dikatakan berlaku untuk yang dinas tugas negara di Ya. luar negeri. Bagaimana dengan yang bawa anak, istri? Apa ini juga tugas negara mereka? Lah itu harus ditanya ke Satgas. Saya nggak bisa menjawab. Tetapi menurut saya, ya, kalau kemudian ya itu bukan tugas negara atau tugas negaranya dalam tanda kutip untuk ya cover saja, ya mestinya tidak pas juga siapapun dia, tidak pas juga untuk mendapatkan dispensasi dalam bentuk karantina mandiri, ya. Itu. Karena kalau tidak ada dispensasi juga ya ragu juga Pak Karni. Saya harusnya mendapatkan tugas keluar ini ya tanggal 20. Tapi saya bilang saya tidak sanggup kalau harus karantina 10 hari. Mendingan tidak usah ditugaskan lah, saya bilang itu seperti itu. Ya itu kalau tugas. Tapi kalau di luar negeri itu lebih banyak tamasa aja gimana? Nah, ya itulah ya. Jadi hemat saya setuju Bang Karni. Jadi manajemen untuk pertimbangan pengambilan keputusan karantina mandiri itu diperbaiki juga, gitu ya. Jadi harus dilihat betul. Ini kemana aja, itu loh. Ya. Ya kalau udah bawa segenap keluarga itu ya piknik. Saya no comment terlalu jauh kalau yang bawa keluarga. Karena saya tidak pernah bawa keluarga ketika bertugas ke luar negeri. Belum pernah selama jadi anggota DPR. Baik, sekarang saya ke mantan teman separtainya Ahmad Yani. Ya Bang Karni. Satu fraksi dulunya. Tadi sudah dikemukakan oleh Mas Asrul. Kita ini kan tertib bernegara ini kan tertib, ya kan, tertib hukum, tertib berkonstitusi, dan taat ada aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Surat edaran ini tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi sesungguhnya dia tidak punya pijakan rumahnya seperti itu. Edarannya mana ini? Surat edaran ini, Satgas Covid ini, yang karantina ini tidak dikenal itu modelnya seperti itu. Buka saja Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan oleh karenanya harusnya tadi sudah dicoba dikemukakan oleh Asrul. Maka dia harus diletakkan pada tempatnya, formatnya, bentuknya. Kan itu yang kita buat. Kalau enggak ya kita buang aja Undang-Undang Nomor 12 2011 itu apa gunanya seperti itu. Nah, oleh karena itu derajatnya harus ditingkatkan. Tadi sudah disebutkan. Oleh karenanya sesungguhnya tidak punya daya ikat. Tidak ada daya ikat surat edaran itu. Tidak ada daya ikat dan tidak ada daya paksa. Dalam aturan-peraturan pelaksanaan kita nggak ada. Saya nggak tahu nih kawan-kawan di partnernya Satgas ini komisi berapa? Kalau Satgas komisi 9. Nah, komisi 8. Ya, mungkin paham juga komisi 8 kan urusan agama. Ini kan urusan hierarki perundang-undangan seperti itu kan. Undang-undang seperti itu. Ini menjadi problem juga seperti itu. Itu satu sisi Bang Karni. Ini menjadi persoalan serius saya kira. Dan banyak sekali persoalan-persoalan di negara kita. Ini hal-hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Kritik saya. Kritik saya yang kedua adalah menyangkut tadi sudah dikemukakan. Masalah karantina ini. Kita tidak anti karantina. Ya, nggak ada. Saya tidak anti karantina. Tapi karantina yang disyaratkan kepada tempat-tempat tertentu itu menjadi masalah juga. Tadi dikemukakan. Kan ada diskresi. Ada pengecualian. Adalah tugas yang menjalankan tugas-tugas negara. Ya, seperti itu. Saya pernah jadi anggota DPR, ya kan, marilah kita jujur juga. Ya kan, kita kunjungan kerja itu hanya beberapa jam kok ke lembaga-lembaga negara. Itu tidak semuanya. Ya kan, ada sebagiannya juga kita shopping, sebagiannya jalan-jalan seperti itu. Ya mari seperti ya kan. Atau memang sebagai saya kemukakan ini Covid ini hanya menyerang orang-orang tertentu. Kalau ada tulisannya pejabat negara lari itu Covid-nya. Jangan nih pejabat negara dari Indonesia jangan disentuh karena dia mendapat diskresi. Dia mendapat surat edaran tidak bisa diperlakukan seperti itu. Padahal nggak tahu nih Ibu yang dari kedokteran ini COVID ini menyerang semua orang
atau menyerang orang-orang tertentu saja seperti itu. Sehingga dengan alasan-alasan orang tertentu tadi, sehingga mendapatlah pengecualian tadi. Asal dia menjalankan tugas negara katanya Bang Karni kan. Maka COVID-nya lari. Seperti saya tidak tahu itu. Ini nanti jelaskan saja ya, dengan ilmu kesehatan. Nanti dijelaskan oleh Ibu. Ah, ya. Siapa Yang aja kedua, yang kena. ya kan? Yang kedua, coba kita bandingkan karantina apa yang dilakukan di Indonesia dengan di luar negeri. Anak saya kan sekolah di Belanda. Dia sekolah di Belanda, di Leiden dia sekolah. Sudah PCR di sini, sudah vaksin di sini. Berangkat dia. Di Belanda dia tinggal, tidak di karantina. Dia masuk di apartemennya atau di rumahnya itu, tapi di sana tidak boleh keluar. Dia keluar, dendanya luar biasa. Tinggi sekali dendanya. Karena denda cukup tinggi. Jadi kalau ada yang baru datang, diacak dan itu langsung dilakukan razia, kadang sampling gitu. Nah, anak saya pada waktu itu, untung katanya, ada teman-temannya dari Indonesia ada yang mau keluar. Nah, yang baru datang ini, untung kita nggak keluar katanya. Kenapa? Datang itu. Yang tim itu melakukan sidak. Satgas kita sidak. Dia ada kawannya mau beli. Beli ada peralatan lah kalau baru datang. Denda dia. Dibayar denda seperti itu. Nah, jadi memang kita ini tempat karantinanya yang dipersoalkan itu atau karantinanya seperti itu. Kan ini kan untuk memutus mata rantai. Sahabat saya menulis retweet sebanyak 6 kali selama dia pulang dari Belanda. Itu saudara Saganda Nenggolan. Saganda Nenggolan itu pulang dia dari Belanda. Sebelum dia berangkat ke Indonesia, sudah dites PCR, negatif. Sampai ke bandara, tes lagi, negatif. Ya kan? Masuk lagi, kan disediakan nih. Karena ini adalah ketentuan harus karantina. Nah ini mulai nih Bang Karni, ini persoalan nih. Ini milih, ini hotelnya, ini hotelnya, oh, ini hotelnya. Dan hotel ini kan berbayar semua. Di Indonesia. Di Indonesia. Ini menyangkut adalah trust. Bang Karni, ini menyangkut kalau masyarakat kita, kepercayaan, ini menyangkut kita tidak trust. Trust itu sudah hilang. Ini silakan nanti pejabat publik ini, analisis publik ini. Kenapa kita semuanya berbayar akhirnya? Menurut saya, oke karantina. Kenapa tidak bisa dikarantina adalah di karantina mandiri? Kan di karantina juga. Putar kalau dia melanggar denda yang setinggi-tingginya. Nah, apa yang dialami oleh sahabat saya itu penderitaan luar biasa Pak Asrul, 10 hari. Ya kan? Dia datang PCR, masuk ke hotel. Nah, ini ada praktek lagi nih. Kan dia bisa masukkan kepada kawan-kawan di DPR. Ke hotel tengah malam. Makan sudah nggak ada. Perjalanan nggak ada. Tidak boleh makanan masuk. Ribut itu malam itu, Saganda itu. Saya sakit kena. Ya kan lambung. Nggak ada, nggak boleh makan. Mau masuk makanan dikirim, martabak, roti nggak ada. Sudah dia jalanin saja, besok baru makan kan. Pagi. 3 hari berikutnya, tes lagi. PCR. Negatif. Kan dia berharap bahwa kalau setelah tes negatif itu seharusnya 3 hari, sudah 6 hari dong. 3 hari sebelum keberangkatan, 3 hari setelah di Indonesia. Waktunya berarti dia sudah mengalami proses negatif itu 6 hari. Kenapa harus diperpanjang 10 hari lagi seperti itu? Tambah 4 hari lagi. Ini kan polisi kebijakan yang tadi juga berubah-ubah. Pertama, ada sahabat saya juga pulang dari Amerika, masih 3 hari. Ya kan? Terus naik mengalami seminggu. Terus sekarang 10 hari. Ini yang mau karantina atau kena hotel sepi selama ini. Ya kan? Hotel selama ini sepi ya masukin aja program ini seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, ya kita tidak menuduh kalau ini terjadi, ini yang disebut dengan regulation corruption seperti itu. Ini yang disebut grand korupsi seperti itu. Banyak hal-hal yang memang terjadi berbabaliut antara kebijakan dengan motif ekonomi di baliknya. Nah, kalau tadi dikemukakan oleh kawan kita dari KSP adalah berbarangan, adalah pengendalian COVID dengan pemulihan ekonomi, memang dari sejak awal cara berpikir, cara pandangnya seperti itu Bang Karni.
Perpu 1 menjadi Undang-Undang Nomor 2, ya kan, yang kemarin disahkan juga oleh kawan saya Pak Asrul, Perpu 1 menjadi Undang-Undang Nomor 2, padahal di dalam Perpu 1 itu juga mengamputasi kewenangan DPR, ya kan? Tapi DPR setuju. DPR setuju mau apa kan? Dia di kepalanya dipotong, Nanti dia saya setuju. tanggapi nih Ya soal mengamputasi. Ya seperti itu. Nah, tapi di sana jelas kalau kita lihat skim juga itu adalah bukan dalam rangka penanganan COVID. Dalam bentuk sirkulasi anggarannya lebih banyak adalah pemulihan ekonomi. Itu awal-awal dulu menjadi Undang-Undang Nomor 2. Berapa skala angkanya pada waktu itu 500 kalau nggak salah 500 triliun, angka untuk kesehatan dengan angka untuk itu hanya berapa. Jadi memang sesungguhnya pengendaliannya COVID ini yang nomor 2. Sesungguhnya yang nomor utama itu bagaimana adalah pemulihan ekonomi. Itu menjadi. Jadi pemulihan ekonomi itulah yang menjadi segala-galanya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa pemulihan ekonomi segala-galanya? Dari sejak awal pemerintah tidak serius menangani COVID ini. Kalau serius dari sejak awal harusnya ngambil lockdown. Kan kita teriak-teriak dulu, minta segera di lockdown. Tapi kan pemerintah tidak mengambil. Undang-undang itu kan lockdown. Kenapa lockdown harus ada namanya konsekuensi logis? Pemerintah pusat wajib memberi makan tidak hanya pada manusia, kepada hewan ternak. Nah, jadi menurut saya ini terbalur ya antara kebijakan tadi yang dalam pengendalian dan pemulihan ekonomi ini yang selalu dijadikan tameng COVID ini. Nah, jadi menurut saya ke depan ini adalah karantina ini ya boleh karantina tapi diberikan pilihan rakyat, boleh pilih rakyat. Mau pilihannya di rumah atlet, boleh. Yang punya uang banyak, mau pilih di hotel berbintang 10 pun boleh. Tapi bagi yang mereka yang tidak punya uang, akhirnya harus mengeluarkan uang lagi, ya boleh dong, silakan dia juga karantina di rumah. Kan karantina juga, yang pokoknya adalah mereka isolasi. Dan itu bisa dipantau, kan kita kan ada kecamatan, setiap kecamatan ada petugasnya seperti itu. Jadi menurut saya ini lebih banyak motif ekonominya. Baik. Silakan, katanya mau tanggapi. Iya. Jadi kalau soal ada yang perlu diperbaiki dalam implementasi kebijakan, saya sepakat dengan Yani. Ya. Jadi walaupun sudah beda partai kan tidak harus semuanya beda begitu ya. Nah jadi sebelum saya kira ILC ini saya juga sudah menyampaikan ya. Karena kalau misalnya ya mau berangkat dari luar negeri pasti harus PCR karena itu syarat untuk penerbangan ya. Sampai di sini PCR negatif kan berarti sudah 2 kali ya. Nah, sekarang kalau kebijakannya selama 10 hari, 3 hari PCR ya sudah negatif lagi ya, berarti dalam jangka waktu katakanlah sekitar antara 5 sampai 7 hari itu semuanya negatif ya. Ini kan mestinya harus diterangkan juga oleh jajaran Kementerian Kesehatan ya. Apakah kemudian masih diperlukan ya karantina selama 10 hari dan itu bukan karantina mandiri. Jadi dalam soal ini saya sepakat ya. Nah, ini yang sampai sekarang harus kita akui ya. Pemangku kebijakan kita belum menerangkan ini. Ya. Seperti itu. Ya, jadi tapi kalau soal kebijakan karantinanya dalam konteks tadi untuk mencegah ya kenaikan COVID-nya, saya kira itu sudah benar ya. Hanya implementasinya menurut saya harus agak lebih lentur, tentu harus berbasis kesehatan, tidak berbasis apa maunya kita. Tidak bisa juga karena kita ini bukan orang-orang yang mengerti ilmu kesehatan. Baik. Berbasis pendapatannya epidemiologinya. Baik. Itu. Atau kita Pak Bang Karni, kan kita tidak anti karantina. Karantina kan bisa di rumah dan juga bisa dilakukan PCR juga. PCR kan tidak harus di hotel. PCR kan bisa juga dilakukan di rumah. Seperti itu. Baik. Mungkin saya pengen masyarakat sedikit berhati-hati ya terhadap yang namanya pandangan-pandangan yang sifatnya spekulasi. Pertama tadi spekulasi
karena hotel kosong lalu diterapkan perpanjangan lama karantina, itu tidak tepat. Omikron itu pertama kali terdeteksi tanggal 8 November. Tanggal 26 November WHO menetapkan sebagai VOC atau variant of concern. Baru tanggal 28 November lah pemerintah memperpanjang lama masa karantina. Jadi alasannya sekali lagi basisnya sains, basisnya epidemiologis dan kajian. Lalu berikutnya terkait masyarakat suruh bayar sendiri. Nah, kalau kita buka data atau cek fakta yang ada, dari Februari sampai 15 Desember ada 296.000 masyarakat yang dikarantina dari pelaku perjalanan luar negeri. Hanya 6,5% yang melakukan karantina secara mandiri. Sisanya 93,5% itu dilayani oleh negara, dilayani oleh Satgas. Jadi saya pengen mengucapkan terima kasih dulu terhadap rekan-rekan relawan yang sudah bekerja dengan sangat keras. Mereka menjaga tempat karantina meskipun dengan gaji yang mungkin seadanya. Tolong jangan terpengaruhi dengan spekulasi-spekulasi ini. Tetaplah berdedikasi bahwa tujuan Anda adalah menyelamatkan negara kita. Lalu terakhir, terkait dengan pandangan hukum. Nah, Bang Karni, kadang-kadang kalau pakar hukum ada 2 itu pendapatnya 5. Nah, yang saya tahu ada wali kota yang sudah dengan putusan oleh hakim, dia melanggar protokol kesehatan dan dikenai sanksi. Jadi ada hakim yang mungkin punya pandangan yang berbeda bahwa yang namanya protokol kesehatan, walaupun itu dari surat edaran, itu memiliki kekuatan hukum. Tentu pengacara atau pandangan lawyer bisa berbeda-beda. Makasih. Baik. Pemirsa, saya mau ralat tadi Akufo-Addo, saya bilang presiden Nigeria, ternyata dia presiden Ghana. Pemirsa, uang memang tidak bisa diandalkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi setidaknya dengan uang, Anda bisa memilih penderitaan yang Anda harus jalani. Groucho Marx, komedian Amerika. Kita lihat saja. Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Sekarang saya akan minta dari Satgas Waspada dan Siaga COVID-19 PBID. Ibu Bang Erlina Karni, Burhan. sebelum itu boleh nggak takut saya jawab aja sedikit supaya publik juga tahu. Saya tidak bicara spekulasi tadi, menyangkut tadi. Kita nggak bicara spekulasi, tapi adalah menyangkut masalah asas keadilan tadi. Ini kan masalah kalau hotel kalau memang harus di semua harusnya tidak ada apa namanya pengecualian dengan alasan apapun. Kalau seperti itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, yang saya kemukakan tadi adalah tentang format hukum dan format peraturan perundang-undangan yang tidak dikenal dalam surat edaran itu. Maka harusnya ditingkatkan. Bisa paling tinggi itu kalau mau adalah bentuknya itu Perpres atau tadi Permendagri atau Permendakes atau Perda atau Pergub atau Perbub seperti itu. Surat edaran itu tidak dikenal di dalam nomenklatur Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Makasih Bang. Oke. Karena Ibu Arlina, kalau lihat peraturan ini, Bu, apa bisa dibedakan antara orang biasa dan pejabat negara? Bahwa pejabat negara tidak akan membawa virus itu ke Indonesia.
Kalau orang biasa ya kita ragukan. Ya, terima kasih Bang Karni. Sekarang musimnya Omikron, saya panggilnya Om Karni ya. Jadi kondisi Indonesia saat ini adalah kondisi yang sangat kondusif. Dari lonjakan kasus di bulan Juli, mungkin ingat ya, 15 Juli itu 56.577 kasus per hari. Lalu berkurang, paling kurangnya 50.000, 40.000, 20.000. Itu masa-masa yang sulit buat kita semua. Ingat Pak Karni, ada yang meninggal di IGD, belum dapat pengobatan, oksigen tidak cukup. Ya, di sana membuat masyarakat kita belajar dan sadar, maka mulailah kemudian upaya-upaya edukasi yang masif kepada masyarakat untuk menjalankan pencegahan. Pencegahan kita adalah 3M sebetulnya yang penting. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, dengan pakai masker kemudian ada cakupan vaksinasi yang meningkat, kondisinya menurun. Sekarang grafik Indonesia sudah 2 bulan lebih itu landai. Dalam artian jumlah kasus per harinya terkendali dan menggembirakan sekali, kurang dari 200-an ya akhir-akhir ini. Dan bahkan kita mendapatkan pengakuan juga dari CDC US, dikatakan kondisi Indonesia ini udah bagus level 1. Ini artinya apa? Artinya ini kita berada dalam satu situasi meraih kemenangan. Oleh sebab itu, mari kita pertahankan. Untuk mempertahankan ini kita harus disiplin, tertib. Apalagi kita dikejutkan dengan baru-baru ini mulai di tanggal 26 dideklarasikan suatu varian baru, virus yang bermutasi yang namanya Omikron, mulai dari Afrika Selatan. Lalu tidak lama kemudian negara tetangganya, Botswana, Zimbabwe, Sierra Leone, lalu nyebrang ke Eropa, bahkan dalam 1 minggu lebih 30 negara, Pak Karni. Sekarang sudah lebih 72 negara, termasuk barangkali Indonesia yang sudah melaporkan satu kasus yang dari berita dikatakan ini bukan dari pelaku perjalanan, tetapi dari karyawan Wisma Atlet. Padahal seluruh dunia melaporkan kasus-kasus terkonfirmasi virus Omikron ini itu awalnya dari pelaku perjalanan. Jadi kalau melihat kenyataan ini, kita mungkin boleh berpikir, ini kenapa nggak ketangkep nih pelaku perjalanan? Malah kemudian karyawan Wisma Atlet. Saya menduga karyawan ini tertular dari orang yang datang dari luar. Itu dugaannya. Yang karantina di situ. Bisa jadi. Oleh sebab itu saya minta kepada pemerintah untuk melakukan tracking terhadap orang-orang yang mungkin datang dalam 1 minggu ini yang masuk Indonesia. Lalu kalau memang dilakukan pemeriksaan PCR di bandara, itu isolatnya diperiksa untuk whole genome sequencing. Dan kalau Omikron harus dilacak lagi. Kenapa? Kenapa kita harus hati-hati? Omikron ini jauh lebih menular dibandingkan dengan Delta bahkan. Ya 15 kali lebih menular dibandingkan Delta. Kita dulu kaget oleh Delta. Itu dikatakan gelombang Indonesia yang kedua gelombang kedua itu karena Delta. Nah dengan Omikron ini ada negara tetangga kita, Australia itu bermula dari 2 orang yang dari Doha. Sekarang sudah ribuan, saking mudahnya menular. Ya, jadi Afrika Selatan juga ribuan, negara-negara Eropa juga ribuan, Inggris, Belanda, Jerman. Nah, jangan sampai Indonesia seperti itu. Oleh sebab itu, Pak Abraham, ya dari KSP tolonglah. Nah, di bandara ini sangat ditertibkan upaya-upaya screening.
Saya mendengar 3 hari yang lalu katanya ditemukan 40 orang yang PCR positif di bandara. Dan ini mereka sudah dikarantina dan sedang dilakukan whole genome sequencing, tapi kita tidak tahu hasilnya apa. Walaupun kemudian juga dari Pak Menkes mengatakan ada loh 5 kasus yang probable, kemungkinan besar Omicron. Ya, 2 diantaranya orang Indonesia yang baru datang dari US dan UK. 3 lagi adalah WNA dari Tiongkok yang ke Manado. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa menyingkirkan begitu saja bahwa Omicron ini datangnya memang dari pintu-pintu masuk. Jadi mohonlah disiplin di situ, termasuk urusan karantina. Memang Omicron ini tidak bisa kita cegah, apalagi penerbangan selalu ada setiap hari. Tetapi kita juga harus mencegah kalaupun toh masuk, jangan sampai penularannya menjadi penularan di komunitas. Itu salah satu gunanya karantina. Virus Omicron ini pintar loh Pak. Kenapa saya katakan pintar? Selain dia kemudian bisa lebih hebat dari Delta dalam hal lebih menular, dia juga punya kemampuan mengelabui sistem imun kita. Makanya di luar negeri terjadi banyak reinfeksi. Dan infeksi yang kedua ini biasanya karena Omicron. Jadi kepintaran dari virus varian baru ini adalah bisa mengelabui sistem imun manusia. Tapi dia tidak cukup pintar untuk bisa tahu, oh ini eselon 1, ini eselon 2, ini anggota DPR. Dia nggak cukup pintar. Jadi dia bisa menyerang siapa saja. Oleh sebab itu dalam kondisi bahwa Omicron ini sedang kita anggap sebagai hal yang serius. Kalau Om Karni datang kita bilang nggak serius. Tapi kalau Omicron itu serius. Maka serius juga lah melakukan screening di bandara. Termasuk kemudian untuk karantina yang memang berisiko. Kan dikatakan kalau dari negara yang memang terdapat kasusnya itu perlu perhatian khusus. Sebaiknya ditinjau ulang lagi pengecualian ini. Karena apa? Karena virus ini, Omicron terutama, ya berbeda dengan Delta. Kalau Delta itu kalau sakit parah. Kalau Omicron dari laporan berbagai negara itu tidak ada gejala atau ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja cuman dikatakan merasa lelah, letih, fatigue, sakit kepala, nyeri-nyeri otot begitu. Tapi kalau seperti anosmia, batuk, sesak itu katanya nggak ada. Dan bahkan beberapa negara seperti Israel, Korea Selatan, Jepang melaporkan Omicron ini juga ditemukan pada orang-orang yang sudah lengkap vaksinasinya. Tetapi nggak usah panik juga. Kenapa? Karena pada orang yang vaksinasinya lengkap itu tidak ada gejala. Oleh sebab itu saya menghimbau, yuk kita semua vaksinasi dan jalankan protokol kesehatan. Kalau ada aturan-aturan, mari kita disiplin. Kalau perlu diminimalisir pengecualian itu. Karena virus ini tidak mengenal pejabat ataupun bukan pejabat. Demikian Bang Karni. Masih ada yang perlu ditanyakan? Ya, saya lihat sudah tegas sekali. Jadi tidak ada pengecualian equal. Karena semua juga bisa membawa virus ke Indonesia. Iya, dan Tidak semua orang hanya- punya risiko untuk tertular ya. Tidak hanya orang biasa. Walaupun kasta orang biasa lebih di bawah. Sama aja bisa. Yang beramana juga bisa bawa. Tapi tidak hanya yang double, Bu. Saya baca di Amerika malah diwajibkan walaupun udah vaksin 2 kali, wajib pakai booster. Kalau Iya. nggak mau kena Omicron. Ya, jadi memang di Eropa pun sekarang ada wacana, bahkan Amerika, karena varian baru Omicron ini sangat mudah menular, maka sebaiknya kita dipersenjatai lebih dari yang saat ini. Yang dimaksud dengan itu adalah selain protokol kesehatan yang ketat, tetapi juga ditambahkan sistem imunnya dengan pemberian vaksin booster. Dan mungkin Pak Abraham dari KSP, kalau memang memungkinkan logistiknya, artinya setelah yang harus sekarang target ini tercapai ya untuk vaksin 1 dan 2,
segeralah untuk memenuhi logistik untuk booster agar supaya kita udah capek nih kena COVID ya. Aman ya. Ya nanti kita tanya ini Pak Abraham kalau nggak aman ya. Saya telepon nanti Pak. Baik, sekarang Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI, Charles Honoris. Ya, terima kasih Pak Karni. Ini sudah segmen terakhir dan topik dan bahasan sudah diborong semua sama narasumber lain. Cuma Tapi yang perlu kata akhir dari PDIP. Yang pasti gini ya, saya rasa kita semua sepakat bahwa pandemi COVID-19 ini masih belum selesai. Walaupun melihat angka penularan di Indonesia hari ini sudah bisa dikatakan terkendali ya. Tetapi sekali lagi pandeminya belum selesai dan oleh karena itu ya saya rasa kebijakan karantina yang ditetapkan oleh pemerintah harus kita dukung bersama dan harus kita patuhi gitu ya. Tadi ya disampaikan juga oleh Ibu Dr. Erlinda, Pak Yani dan lain-lain. Ya memang betul bahwa COVID-19 itu tidak membedakan status, membedakan jabatan. Ya siapapun, ya jabatan apapun, statusnya apapun tetap bisa tertular dan menularkan. Ya oleh karena itu sekali lagi ya dalam kondisi dunia masih penularan masih tinggi ya di beberapa negara dan angka penularan Omikron juga tinggi ya kita tetap harus disiplin dalam menjalankan karantina. Nah, tetapi saya ingin menambahkan satu hal saja bahwa pengecualian karantina itu sebetulnya bukan hal yang baru dan bukan saja terjadi di Indonesia. Negara seperti Singapura saja yang relatif cukup ketat juga memberikan dispensasi dan pengecualian untuk kategori tertentu menjalankan karantina di rumah ya atau karantina mandiri. Nah, keywordnya adalah bagaimana protokol karantina itu dijalankan dengan benar ya. Artinya walaupun dijalankan dari rumah tetapi dijalankan penuh selama apakah itu 7 hari atau 10 hari dan selama waktu karantina itu tetap menjalankan testing secara berkala. Seperti halnya karantina dilakukan di hotel dan tempat-tempat wisma atlet. Nah, permasalahannya di Indonesia dari pengakuan teman-teman yang memang ya dikategorikan pejabat dan sudah kembali, ya memang pengawasan dan monitoring dari pemerintah itu masih kelihatannya kurang, Pak. Artinya ketika sudah menjalankan swab 1 kali di bandara, dibolehkan pulang ke rumah, tidak ada monitoring ya, tidak ada pengawasan sehingga kita tidak tahu apakah yang bersangkutan betul-betul secara jujur menjalankan karantina mandiri di rumah. Sebetulnya mekanismenya kan tidak sulit, Pak. Di Singapura misalkan, orang-orang yang menjalankan karantina mandiri ya dimonitor oleh negara. Gampang kok. Sekarang ini kan teknologi sudah canggih, Pak. Mengetahui posisi seseorang dengan gadgetnya saja kan sudah bisa dimonitor, ya. Cara monitornya seperti itu, atau bisa juga secara tiba-tiba, secara periodik ditelepon ke landline ya, telepon rumahnya, dicek apakah yang bersangkutan betul-betul ada di rumah. Jadi poinnya menurut saya perdebatannya bukan lagi ini karantina di hotel atau di wisma atlet atau di rumah, tetapi protokol karantinanya harus dijalankan, Pak, dimanapun itu, gitu loh. Nah, kalau misalkan negara punya kemampuan untuk mengawasi ratusan ribu pelaku perjalanan yang datang untuk bisa menjalankan masing-masing di rumah masing-masing ya silakan. Ya boleh saja, tetapi negara harus menjamin bahwa ada mekanisme, ada teknologi ya, ada orang-orang yang bisa mengawasi itu gitu. Tetapi kalau selama masih belum bisa, ya maka memang tetap harus dilakukan karantina terpusat ya, baik itu di hotel, wisma atlet, dan mungkin untuk kategori-kategori tertentu bisa dijalankan di rumah masing-masing. Tetapi sekali lagi kuncinya bukan tempatnya, tetapi protokol karantinanya harus dijalankan dengan benar. Nah, saya ingin sedikit menambahkan yang disampaikan Ibu Dokter tadi. Penting sekali ya kita tetap menyelesaikan vaksinasi dan juga mendorong agar booster segera dilakukan, Pak. Tadi kalau bicara infeksi dan reinfeksi, tanpa adanya varian Omikron pun saya rasa risiko reinfeksi itu sudah terjadi dan terjadi di mana-mana. Sebelum adanya Omikron ketika Delta, Israel itu sudah memvaksinasi 80-90% dari masyarakatnya, tetapi tetap penularannya tinggi. Nah, oleh karena itu sekarang ini kan tujuan utama vaksinasi sudah bukan lagi mencegah penularan, Pak. Ya, jadi konsep konsep herd immunity itu sudah konsep yang menurut saya tidak lagi relevan. Vaksinasi bukan mencegah penularan, karena di dunia ini tidak ada
transmission blocking vaksin, Pak. Tetapi vaksinasi itu mencegah kita sakit keras dan meninggal, Pak. Jadi sekali lagi, negara harus mempercepat vaksinasi, mempercepat booster agar memberikan perlindungan yang optimal untuk rakyat. Sehingga nantinya kalau kita menghadapi gelombang penularan berikutnya, ya kalau menurut saya sih, saya bukan pakar epidemiologi atau bukan dokter ya, tetapi kalau kita melihat laporan jurnal, berita-berita, sebetulnya nggak perlu terlalu panik lah sama Omikron. Karena ini memang transmission rate-nya tinggi sekali, tetapi dari laporan-laporan awal yang masuk, ya sepertinya tidak semematikan itu. Ya, dan kita harapkan terus seperti itu, Pak. Bahkan beberapa pakar sudah mengatakan this could be the beginning of the end, Pak. Awal dari akhir pandemi ini, mudah-mudahan, Pak. Karena apa? Katanya, informasinya, virus ini sudah bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih menularkan, tetapi tidak mematikan, sehingga bisa bertahan lebih lama di hostnya, ya, di inangnya. Ya, kalau misalkan virus ini bisa mematikan inangnya, maka virus ini tidak akan bisa bertahan dengan lama. Jadi ya mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan Omikron ini bisa menjadi awal dari akhir pandemi ini. Ya kita harapkan itu. Tetapi sekali lagi, pemerintah kita semua harus mendukung vaksinasi, mendukung booster agar kita semua mendapatkan perlindungan yang optimal ketika nanti ada penularan tinggi, ya kita tetap terjaga dari sakit keras dan kematian. Dan yang terpenting, sistem pelayanan kesehatan kita tidak boleh lumpuh. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bung Charles. Ibu Herlinda, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan saja bahwa kita ini harus tidak saatnya lagi saling menyalahkan, tapi saling memberikan solusi. Dan kalaupun tadi Pak Abraham mengatakan, ini kita pengennya seimbang ekonomi dan kesehatan. Tapi kalau sekarang kondisi kesehatan bermasalah, tolonglah sedikit berat kepada kesehatan, Pak. Ya, kadang-kadang nggak selalu bisa seimbang gitu, Pak. Ada kondisi-kondisi di mana kesehatan diutamakan. Nah, menurut saya kondisi saat ini yang Omikron yang cepat sekali lonjakan kasusnya, mungkin sebaiknya Bapak sekarang mulai memikirkan untuk lebih berat kepada kesehatan. Apalagi kan kita pengennya pandemi ini berakhir dan menjadi endemi. Artinya itu tadi, virusnya walaupun ada tetapi orang tidak terlalu sakit, biasa-biasa saja, seperti influenza lah contohnya. Nah, mohonlah sedikit pada kondisi saat ini berat ke kesehatan, Pak. Jangan adil terus, adil katanya nggak bisa tadi. Ya kan, Pak? Di akhirat bisa. Baik, terima kasih, Bu. Pemirsa, kalau ingin tahu karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Abraham Lincoln. Kita ketemu lagi LC yang akan datang.